Tadi malam saya ketemu pendeta Gilbert Lumendo dan saya ngobrol sama beliau karena saya bilang, Pak, saya ini ada beban dengan video Bapak dengan Dr. Richard Lee itu. Apakah Bapak memberi rekomendasi orang tuh pindah agama enak-enak aja atau nikah beda agama? Ternyata beliau jelaskan, saya punya beban. Ini bagi saya kayak senior kan, orang tua di Indonesia. Saya menjadi munafik kalau saya kenal beliau, tapi saya serang di sosial media. Padahal saya kenal, mendingan ketemu omong langsung. Dan beliau jelaskan di sana, saya tidak bermaksud demikian. Jadi boleh tidak itu pindah agama? Tidak boleh. Nikah beda agama boleh tidak? Tidak boleh. Terima kasih Pak Santo, Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat. Terima kasih buat sambutannya. Saya bersyukur dapat satu keluarga baru lagi. Keluarga besar LGF ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Tetapi saya tidak ajak baca semua. Saya ajak kita baca ayat 47-nya aja, ya. Ayat 47, jemaat perhatikan sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tema mencintai gereja lokal ini adalah tema yang sangat menarik dan ada begitu banyak data di dalam kitab suci yang bisa kita pakai menjadi dasar untuk menjelaskan topik ini yang merupakan topik penting dalam konteks kehidupan bergereja hari-hari ini, apalagi dalam gereja lokal seperti di LGF ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik kalau kita mempelajari bagian firman Allah yang kita baca tadi, bahwa gereja mula-mula menjadi satu contoh gereja yang baik, gereja yang berkenan di hati Allah, gereja lokal yang bukan saja dibangun, berdiri, beribadah, tapi lebih daripada itu berdampak. Saudara-saudara, firman Allah berkata bahwa orang Kristen itu adalah garam dan terang. Garam itu sifatnya adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Terang juga mempunyai sifat yang sama. Terang itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau kita belajar dalam kitab suci, pahlawan-pahlawan iman, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, punya karakteristik yang sama, yaitu dimanapun mereka hadir, mereka memberi pengaruh, mereka memberi dampak, sekalipun jumlah mereka dikit, sekalipun mereka minoritas. Bandingkanlah dengan cerita tentang SMA. Saudara tahu SMA? Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang muda Ibrani ini sangat pemberani. Orang-orang muda Ibrani ini, kekasih Tuhan, mereka ada di negeri orang kafir. Bahkan ada upaya-upaya aktif dari orang kafir untuk mengkafirkan mereka. Seperti saya katakan tadi, nama orang-orang Ibrani itu ada hubungannya dengan Allah. Misael, Hananya, Azaria, itu ada hubungan dengan Allah Yahweh, ada hubungan dengan Elohim. Tapi setelah sampai di Babel, mereka dirubah. Sadrak, Mesak, Abednego. Ini ada hubungan dengan berhala-berhala di Babel. Anda lihat upaya aktif itu. Bahkan mereka dipaksa menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Semua orang sembah. Karena apa? Runtuh. Takut secara lahiriah. Tapi berbeda dengan SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini orang-orang muda luar biasa yang dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang muda luar biasa yang dipenuhi oleh firman Allah. Mereka ingat 10 hukum Allah. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah.
Maka ketika Nebukadnezar memberi titah harus menyembah patung itu, firman Allah berkuasa di atas mereka. Mereka tidak menyembah. Sampai Nebukadnezar udah paksa menyembah. Kalau tidak menyembah, kami akan buang engkau ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sekalipun api, bahkan api yang dipanaskan 7 kali lipat, tidak menggoncangkan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibuang ke dalam api, 1 bulu tangan pun tidak terbakar. Pakaiannya tidak disentuh api. Dibuang cuma 3 orang. Dan Nebukadnezar lihat, kenapa ada 4 orang di sana? Yang satu seperti anak dewa. Mayoritas para teolog mengatakan itulah Yesus dalam perjanjian lama. Dia datang untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Yesus yang sama yang kita sembah melalui Jumat Agung Paskah kemarin, dia telah mati dan dia telah bangkit. Dia hidup selama-lamanya dan dia berkata, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai apa? Kesudahan zaman. Kita punya Yesus yang hebat. Amin Bapak Ibu terkasih. Yesus yang hebat ini mengalami penderitaan yang hebat. Dia datang ke dunia, Bapak Ibu terkasih. Dia datang ke dunia. Dunia diciptakan oleh dia, tapi dunia menolak dia. Dia datang kepada Israel, tapi Israel tolak dia. Makanya dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 dan 11. Istri saya akan bantu untuk baca. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia pencipta dunia. Saudara, jangan bergoncang dari Yesus Kristus. Amin. Tadi malam saya ketemu pendeta Gilbert Lumendong. Kita makan bersama dan saya ngobrol sama beliau. Karena saya bilang, Pak, saya ini ada beban dengan video Bapak dengan Dr. Richard Lee itu. Apakah Bapak memberi rekomendasi orang tuh pindah agama enak-enak aja atau nikah beda agama? Ternyata beliau jelaskan. Dan nanti videonya saya posting. Obrolan saya dengan Pak Gilbert tadi malam di Senopati. Saya punya beban. Ini bagi saya kayak senior kan, orang tua di Indonesia. Saya menjadi munafik kalau saya kenal beliau, tapi saya serang di sosial media. Padahal saya kenal, mendingan ketemu omong langsung. Dan beliau jelaskan di sana, saya tidak bermaksud demikian. Jadi boleh tidak itu pindah agama? Tidak boleh. Nikah beda agama boleh tidak? Tidak boleh. Pada prinsipnya beliau memberi keterangan-keterangan di situ. Ini kan lebih enak daripada kita sesama hamba Tuhan serang-serang tanpa tanya. Saya tidak tipe begitu. Ini ada saudara saya ini, Ibu Rini ini dari Kupang. Beliau pendukung pelayanan saya bersama suami dan keluarga. Sekarang stay di Jakarta. Orang Batak kan, tahulah kayak apa gembalanya ini. Kadang-kadang ya ada salah-salah juga ya Ibu. Mana ada gembala sempurna sih. Saya kalau udah marah tuh kadang-kadang agak over. Nah di situ saya bertobat kalau ditegur. Kan pendeta harus begitu. Masa pendeta udah kayak malaikat mau terbang tembus plafon. Kelemahan saya nih, aduh spanningnya cepat tinggi. Apalagi kalau sudah menyangkut. Nah kadang-kadang takut ngomong salah, orang rekam, dibawa ke ranah hukum, penjara deh gua. Gak mau lah, anak masih kecil-kecil absef sampai gitu fixis. Mendingan jalan-jalan ke luar negeri daripada jalan-jalan ke penjara. Nah saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Makanya dalam obrolan saya dengan pendeta Gilbert, beliau bilang tidak satu-satunya jalan. Yesus Kristus Tuhan. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanya Yesus Kristus. Sudah, terima kasih Bapak, ini supaya orang mengerti. Nanti saya posting Bapak Ibu, ada videonya. Nah jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia pencipta bumi. Tapi Anda lihat waktu dia datang, dia apa? Dia hanya mengalami penderitaan itu sendirian. Bumi yang diciptakan tolak dia. Israel adalah bangsa sasaran utama. Setelah itu baru merambat ke bangsa-bangsa non-Israel. Tapi Israel tolak dia. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dunia dia yang cipta, dunia tolak dia. Israel milik kepunyaannya, Israel tolak dia. Saudara masih ingat cerita dia pergi ke Nazaret, Nazaret terima dia? Tidak, Nazaret tolak dia. Kalau Nazaret sudah tolak, yang minimal keluarga dukung. Keluarga pun tidak dukung dia. Makanya dalam Yohanes pasal 7, mulai ayat 3 di sana diberi keterangan. Saudara-saudara Yesus seperti Yakobus yang kemudian bertobat menjadi penulis surat Yakobus. Yudas yang kemudian bertobat menjadi penulis surat Yudas. Yudas itu di Alkitab ada banyak ya. Ada Yudas Iskariot pengkhianat. Ada Yudas bukan Iskariot, nama lainnya Tadeus. Ada Yudas penulis surat Yudas, itu saudara Yakobus, saudara Yesus. Yudas itu arti namanya sama dengan Yehuda. Terpujilah Tuhan. Namanya bagus, kelakuannya busuk. Tapi cuma Yudas Iskariot. Yudas yang lain dipakai Tuhan kok ya. Tidak semua Yudas itu jahat ya. Dan tidak semua Maria itu baik juga ya. Kecuali Ibu Maria itu teladan keren. Nah saudara, di dalam Yohanes 7 itu ayat 3 dikatakan demikian. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yehuda, supaya murid-muridnya juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ini sebenarnya bukan mendorong, tapi mau menjebak, bahkan mengejek. Lanjut, 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Waktu itu saudara-saudaranya itu adalah orang-orang yang pikirannya masih duniawi. Pikir bahwa Yesus itu seperti pandangan umum mereka. Asal punya sesuatu langsung show, kasih tunjuk, ya pamer. Yesus tidak begitu. Kristen yang baik tidak pamer-pamer begitu, amin. Bahkan Kristen yang baik kalau memberi, Alkitab berkata tangan satu memberi, tangan lain ya tidak tahu. Kecuali orang lain yang puji, ya itu boleh. Itu orangnya tahu diri, yang dibantu tuh tahu diri. Harusnya begitu. Udah dibantu nggak tahu diri lagi. Karena ada orang begitu, udah dibantu nggak tahu diri lagi. Pas mau minjam aja nangis-nangis. Bikin ditagih kembali, galakan dia daripada yang punya duit. Tapi di sini wajah-wajah aman terkendali ya. Ke dalam tangannya aku serahkan semua. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebenarnya pola pikir duniawi. Kenapa? Karena mereka memang tidak percaya dia. Ayat 5 baca sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Sebab apa? Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Dunia tolak dia. Israel tolak dia. Nazaret tolak dia. Keluarganya tolak dia. Saudara dengarin. Lalu bagaimana? Masih ada 12 murid. Amin. Murid-murid setia sama dia. Lari semua. Lari semua di Getsemani. Baca itu Markus 14 ayat 50. Gede banget suaranya. Aku tidak akan menyangkal. Waktu Petrus ngomong tuh mereka juga bersemangat. Di ayatnya yang ke 30 dulu mak. Baru 50. 30 dia bilang apa? Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 31. Tetapi lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Terus? Semua yang lain pun berkata demikian. Bukan cuma Petrus ternyata, kalau saudara baca versi Markus. Semua yang lain pun berkata demikian. Petrus ini punya kemampuan merangsang semangat orang. Tapi semangatnya bukan karena Roh Kudus, emosi sesaat. Dalam konteks mencintai gereja lokal, bukan emosi sesaat. Dalam konteks mencintai gereja lokal, harus ada rasa semangat, ada rasa cinta yang dikerjakan oleh Holy Spirit. Kalau tidak kayak gini nih, pada lari semua, lompat ayat 50. Ya. Dikatakan apa? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini yang orang bilang panas-panas tai ayam. Kenapa? Bukan pekerjaan roh. Emosi-emosi sesaat.
Orang kalau pekerjaan roh, silakan mau gereja canggih buka di sekeliling Pluit ini. Bagi dia, aku hargai semua gereja, tapi aku cinta LGF. Di sini aku bertumbuh, di sini aku melayani, di sini aku berbagi, dan dari sini aku akan keluar berdampak bagi orang lain. Jangan kayak kutu loncat. Amin, Bapak Ibu terkasih. Dunia pergerejaan di Jakarta, Surabaya ini ngeri-ngeri sedap saya lihat. Gereja udah kayak Indomaret, Alfamart. Silakan aja, nggak ada masalah. Tapi yang saya tekankan, kita sebagai milik Kristus yang ditanamkan di gereja lokal. Kita tidak benci siapapun. Kita mau berteman, bermitra, tapi kita cintai gereja kita masing-masing. Dan itu hanya bisa kalau Roh Kudus berkuasa. Kalau tidak, lari kayak murid-murid ini. Tapi puji Tuhan, masih ada Bapa di sorga. Sekarang saya tanya, Bapa tetap setia sama Yesus? Maksud saya bukan Bapa tidak setia. Apakah Bapa tetap bersama-sama dengan Yesus? Tidak. Di Golgota pun Bapa tinggalkan dia. Makanya perkataan keempat di salib bunyinya apa? Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalau dunia tolak dia nggak terlalu masalah. Israel tolak dia nggak terlalu masalah. Orang Nazaret, keluarga dan murid-murid tinggalkan dia nggak masalah. Yang paling masalah adalah Bapa juga tinggalkan dia. Kenapa Bapa tinggalkan dia? Gara-gara dosa kita semua. Amin. Dia pernah mengalami kesendirian. Supaya apa? Anda dan saya tidak pernah sendiri lagi. Dia sudah ambil alih kesendirian itu. Dia benar-benar sendiri dalam penderitaan. Supaya Anda dan saya, siapapun boleh tinggalkan kita. Mau orang-orang dekat pun gak ngaruh. Tapi Yesus tetap berkata, aku ada di dalam hatimu. Siapa mendengar suara Tuhan, buka hati. Yesus masuk ke dalam hidup kita. Jadi kita tidak pernah mungkin sendirian. Dalam sakit, dalam masalah ekonomi, dalam tekanan kiri kanan muka belakang. Tidak mungkin kita sendirian. Yang setuju tepuk tangan dulu, yang meriah bagi Tuhan. Nah, maksud saya adalah kalau Yesus ada di dalam hati kita, kita akan menjadi garam, menjadi terang, menjadi pengaruh. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, ayatnya yang ke-47 dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Jadi mereka disukai. Orang ada Yesus luar biasa. Yang terpancar dari wajah kita, terpancar dari bisnis kita, terpancar dari ekonomi kita, terpancar dari pelayanan kita bersama adalah pancaran-pancaran kemuliaan, pancaran-pancaran kekudusan, pancaran-pancaran kasih. Amin. Amin Bapak Ibu. Pastikan kita sudah terima Yesus. Pastikan Yesus penguasa tunggal. Jangan ada kita di dalam ruangan ini yang menjadi Kristen yang saya sebut dengan Kristen cuma di mulut dan di otak. Kenapa saya ngomong begitu? Apa dasarnya? Terbukti kok waktu Yesus kembali orang-orang pada datang, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tuhan, Tuhan, aku bikin mujizat demi namamu. Tuhan, Tuhan, aku usir setan demi namamu. Mulutnya keren. Yesus bilang, pergi kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu yang namanya beriman cuma di mulut. Ada 3 cara menyangkal Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama seperti Petrus. Yang kedua sikap diam. Tahu kebenaran tapi nggak ngomong. Tahu kesalahan tapi tidak tegur. Padahal Alkitab yang teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Dia malah diam. Dari mana orang tahu dia salah kalau kamu tidak tegur dia dengan kasih? Tahu kebenaran gak boleh diam. Makanya supaya jangan terlalu ribet, saya WA Pak Gilbert, saya minta ketemu dulu Pak, saya mau ngomong sesuatu. Saya mau video Pak, biar posting Pak. Masalahnya saya mengasihi beliau. Kalau orang gak kenal sih asal bacot aja ngomong sana sini, cari followers, cari konten. Kita gak bisa begitu persaudaraan. Tapi orang LGF terima saya sebagai saudara kan? Oh, puji Tuhan. Beberapa wajah mencurigakan soalnya. Tidak bercanda. Saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan
Beliau berbagi, bilang aduh Adimel begitu. Jadi dia jelaskan semua di sana. Supaya orang jangan salah mengerti. Kan bersaudara. Amin. Jangan omong di belakang-belakang. Ada orang tahu kebenaran tapi diam. Dan ini dunia bilang apa? Diam itu emas. Kebenaran, diam itu munafik. Dari mana emas? Emas apa model begitu? Bukan emas, aluminium. Kamu tahu kebenaran kok diam. Oke lah kita berkontekstual. Oke lah kita punya trik. Oke lah kita punya kiat-kiat. Tapi tetap goalnya jelas. Terang benderang. Di one and only. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat. Kecuali Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin saudara-saudara. Dan menyangkal yang ketiga, nah ini yang dicatat di Titus 1 ayat 16. Pengakuannya hebat, perbuatannya bermasalah. Nah makanya Kristen kenapa harus jadi garam tadi. Makanya kenapa Kristen harus berdampak supaya menyedot orang. Perhatikan di dalam, ini, tunggu saya tanya ini jam yang mana ya? Yang kuning ya? Saya kalau lihat ikut yang ini, wah masih lama nih, enak banget ya. Ternyata tinggal 12 menit, haleluya. Tapi memang harus begitu di Jakarta, iya kan? Jangan suka, kalau di NTT saya khotbah 1 jam lebih. Dan jemaat senang malah. Di sini kurang senang ya. Senang juga, tapi kan ada ibadah kedua, masa dibabat juga sama yang kedua. Ibadah kedua saya khotbah tema lain ya, khotbah lain, saya enggak khotbah ini. Kan saya tahu khotbah 2 kali, jadi saya khotbah lain. Bajunya pun pasti lain ya, jangan pikir wah ini seram banget nih hitam-hitam kayak hari kematian, bukan ya. Oke tolong dibaca Ibu, Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Mereka mengaku mengenal Allah. Hafal ayat, hafal doa Bapa kami, hafal bla bla bla. Lagu rohani di otak bisa 10 sampai 20 sampai 50 lagu. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ini menyangkal jenis ketiga yang sangat berbahaya dan banyak terjadi di gereja-gereja. Pengakuannya doang berapi-api. Pengakuannya doang gede. Tapi apa? Kelakuannya bermasalah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan menyangkal Yesus dengan perbuatan. Amin. Sebab orang-orang itu berkata, aku bernubuat, oh Yesus, Yesus, Yesus. Aku tidak pernah kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin, kekasih Allah. Nah, gereja mula-mula sebagai contoh orang-orang yang mencintai gereja lokal. Dan akibat mencintai gereja lokal yang didirikan oleh Allah, gereja lokal mereka menjadi dampak, menyedot banyak orang. Seperti ayat ini. Nah sekarang kita akan soroti beberapa hal ya. Yang pertama, mencintai gereja lokal tidak bisa dipisahkan dengan mencintai firman Tuhan. Catat ini Bapak Ibu ya. Kalau mau lihat gereja lokal kita berdampak, maka gereja lokal yang berdampak adalah gereja lokal yang bukan sekedar mencintai gerejanya, tapi mencintai firman. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, ayat 1 sampai ayat 41 sampai 47, 41-42-nya bilang begini, 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Gereja pertama adalah gereja yang lahir pada hari Pentakosta. Dan ingat Bapak Ibu, gereja itu bukan lahir karena bahasa roh. Gereja itu bukan lahir karena tiupan angin keras. Gereja itu bukan lahir karena lidah-lidah api. Ingat hari Pentakosta, 3 fenomena besar ini terjadi. Lidah-lidah api, tiupan angin keras, dan berglosolalio. Bahasa roh, saya tidak anti bahasa roh sepanjang bahasa roh itu bukan tiru meniru. Saya tidak anti bahasa roh selama bahasa roh itu benar-benar karunia murni. Jangan tiru-tiru orang. Tak usah bantu-bantu Roh Kudus. Roh Kudus tahu karunia yang benar. Amin Bapak Ibu terkasih.
Ini tidak melahirkan gereja. Yang melahirkan gereja apa? Khotbah Simon Petrus. Makanya orang yang mencintai gereja lokal dan mau gereja lokalnya berdampak bagi dunia harus cinta firman Allah. Karena gereja pertama dilahirkan oleh Allah melalui pemberitaan firman. Bukan mujizat spektakuler, tiupan angin, gak ada itu. Orang bingung, apa nih? Ada yang bingung, ada yang ngejek. 3 fenomena itu hanya melahirkan 2 reaksi itu. Bingung, ejek. Bingung, nyindir. Baca itu Kisah 2 ayat 1 sampai 13 di rumah. Tapi waktu ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Petrus khotbah ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu, khotbahnya Petrus itu, beri diri dibaptis. Gereja Tuhan tempat saya menggembalakan awalnya cuma 1 ibadah. Tapi saya memang ujung tombak pelayanan saya adalah firman. Karena saya tahu gereja pertama dilahirkan dari firman. Bukan cuma itu. Bukan cuma dilahirkan. Setelah dilahirkan bertumbuh dari firman lagi. Mana buktinya? Ayat 42. Perhatikan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Anda lihat ada beberapa hal penting di sana. Ya. Ada memecahkan roti, ada persekutuan, ada berdoa. Tapi ranking satunya apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mau cinta gereja lokal, cinta firman Allah. Kenapa? Karena gereja pertama dilahirkan dari khotbah, bertumbuh dari pengajaran firman. Makanya kalau saya khotbah pasti firmannya banyak. Karena khotbah itu beritakan firman, bukan cerita kesaksian. Naik ke surga, turun dari surga, naik ke surga. Lalu kesaksian palsu, katanya pernah lihat orang disiksa di neraka. Itu kesaksian bohong. Katanya setan menyiksa orang di neraka. Mana ada ayat setan menyiksa orang di neraka. Neraka itu bukan tempat setan menyiksa. Neraka adalah tempat setan disiksa. Saya buktikan. Supaya jelas. Dalam Matius 8 tuh ayat 28-29. Ada 2 orang kerasukan setan di Gadara. Setan-setan itu berteriak kepada Yesus seperti ini. 8. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Terus. Mereka sangat berbahaya. Bahaya. Tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak kepadanya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Iya. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan aja akui Yesus anak Allah. Jadi kalau ada orang tidak percaya Yesus anak Allah, dia lebih jahat dari setan. Setan aja akui kok kamu manusianya. Ada tanggal lahir dan nanti akan ada tanggal mati. Belagu banget loh. Iya kan? Tapi yang saya persoalkan dia bilang apa? Adakah engkau kemari untuk menyiksa? Setan tuh tahu yang menyiksa mereka tuh Yesus. Sekarang Tuhan masih izinkan setan berkeliaran. Supaya apa? Supaya kita ini belajar bergantung pada Allah. Itu aja. Kita ini kayak nyamuk, setan tuh kayak cicak di dinding. Ya kan? Jalan sendirian, habis kita ditelan cicak. Tapi kalau saya pegang nyamuk itu, cicak itu berani? Gak berani. Seperti itulah kalau kita di tangan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Seperti itu. Makanya biarin aja setan ada. Supaya kita rajin berdoa. Cinta gereja lokal. Jangan mendahulukan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Suka doa puasa. Suka doa pagi. Suka saat teduh. Itu kenapa setan masih ada. Nanti baru dia disiksa di neraka. Mana referensi ayatnya yang lain? Wahyu 20 ayat 10. Setan itu tidak pernah menyiksa orang di neraka. Itu kesaksian pendeta-pendeta sesat. Mata duitan yang membodohi orang dengan kesaksian-kesaksian sesat. Itu harus keras. Tidak boleh main-main yang begituan. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Iya. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka menyiksa atau disiksa? Disiksa. Jadi tidak ada ayat setan menyiksa orang neraka tuh. Makanya saya sudah kritisi khotbah di Surabaya di mana saya hantam itu. Jangan membodohi orang. Dan herannya banyak banget yang mau dibodohi. Itulah orang-orang yang tidak belajar Alkitab. Jadi Kristen kok hanya lihat rame di mana, ngumpul di sana, nggak peduli ini palsu atau tidak.
Jangan begitu Kristen. Makanya hati-hati pendeta khotbah di media sosial sekarang bodoh-bodoh dikanter sama apologet. Biarin aja apologet Tuhan izinkan hadir supaya hantam yang ngaur-ngaur. LJF tidak boleh begitu, amin. Nah saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa mencintai gereja lokal menurut teladan gereja mula-mula ini adalah tidak bisa dipisahkan dari kerinduan yang besar untuk berdoa dan bersekutu. Amin. Karena di ayat 42 itu bukan hanya mencintai firman, tapi mereka bersekutu, mereka kuat dalam doa. Ah, itu gereja lokal luar biasa. Gereja tempat saya ibadah hari Minggu 3 kali. 7, 10, setengah 5. Senin kaum pria, Selasa doa pagi, Rabu KKR, Kamis doa puasa, Jumat Youth and Teens, Sabtu Amazing Moment, Minggu kembali lagi ibadah. Tidak ada istirahat di gereja kami. Itu jemaat kumpulin duit, bangun gereja supaya orang berdoa. Saya teladani almarhum pendeta Yakob Nahwai. Pak Yakob Nahwai bilang apa? Gereja harus lebih ramai dari kantor lurah. Iya, kantor lurah kita urus apa sih? Beras raskin lah, KTP lah apa. Ini gereja tempat kita bertumbuh. Tolong cinta gereja lokalmu. Gak usah lihat jumlah, setia dulu, nanti baru Allah tambahkan sesuai data yang kita bahas. Mencintai gereja lokal menurut teladan gereja mula-mula itu ditandai dengan kerinduan untuk memenangkan orang lain. Makanya ayat yang 47 itu mereka disukai semua orang. Dan tambah hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Kita kan magnet, kita kan garam, kita kan terang. Kita nggak usah main kasar kayak beberapa gereja yang udah tahu jemaat orang ditelepon-teleponin. Bukan itu maksud saya. Itu cara kotor. Coba ada pendeta-pendeta yang begitu di depan saya, coba. Saya yakin saya khotbah dan undangan terakhir. Biarin aja kacau. Kadang-kadang caranya kotor. Sudah tahu ada gereja di situ. Lu buka kayak di mana? Sorry to say, yang sehat dong. Kita kan saudara dalam Tuhan. Itu tuh GMS buka di Kupang tuh kita tegur gara-gara baptis orang langsung di mana? Lapangan. Saya bilang jangan begitu caranya. Datang kita sambut baik-baik. Pikir oikumen main baptis aja. Baptis juga ada aturan, semua punya gereja, bawa ke gereja jadi urus di sana. Saudara jangan takut, saya yang tanggung jawab ini khotbah. Santai aja. Santai. Kecuali saya ngomong gak ada data, kecuali saya fitnah, ini data ada valid. Ini karena khotbah 1 jadi agak semangat supaya saya lihat di sini tidak ada yang tidur loh. Gereja lain saya mulai langsung darah Yesus berkuasa. Di sini wajah-wajahnya bercahaya penuh kemuliaan. Orang-orang yang cinta gereja lokal semua. Amin. Emang mesti begitu kan? Sekali lagi kita hargai gereja orang tapi jangan main kotor. Menangkan jiwa yang saya maksud adalah karena kita kuat dalam firman, kita dilahirkan dari firman, bertumbuh dalam firman, juga memberitakan firman. Nah itu keren. Maka saya percaya gereja bertumbuh. Makanya itu gereja yang saya gembalakan, ibadah 1 kali nggak kuat, bikin 2 kali, bobol gedung, tidak kuat, pindah ke hotel, bobol semua, ibadah 3 kali. Karena gereja harus lebih ramai. Dan yang memenangkan jiwa siapa? Saya bukan. Tuhan melalui kami semua jemaat. Awalnya istrinya dulu, lama-lama bapaknya ikut, mertuanya ikut, begitu. Kenapa? Karena mereka lihat ini orang punya hidup luar biasa. Hidup yang dikuasai firman, hidup yang dikuasai doa, hidup yang dikuasai persekutuan, hidup yang dikuasai Roh Kudus, bahkan mujizat. Maka mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan yang menyedot banyak orang. Saya selesai.